Polres Metro Jakarta Selatan bersiaga dengan tim gegana Polri untuk mengamankan sidang vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo. Kepolisian mengantisipasi adanya bom jelang sidang pembacaan vonis tersebut. Selain itu, ahli juga berpendapat bahwa kepolisian harus menjaga keselamatan nyawa majelis hakim. Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan tim sudah standby jelang vonis Ferdy Sambo. Nurma mengatakan penyisiran tim gegana Brimob Polri juga telah dimulai pada Minggu hari ini dengan sterilisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilakukan sebagai antisipasi ancaman bom. Ada setidaknya 200 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, kemudian Polres Jakarta Selatan dan tim Brimob Gegana yang diterjunkan selama sidang. Selain itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan keselamatan hakim juga harus jadi prioritas jelang persidangan. Reza Indragiri mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim harus dijamin keselamatannya. Satu diantaranya juga karena publik ingin bahwa Sambo divonis berat. Apabila vonis yang dijatuhkan hakim ternyata tidak sesuai dengan keinginan, maka bisa saja mencederai nama baik Mahkamah Agung. Reza juga mengatakan Ferdy Sambo memiliki harta kekayaan luar biasa yang dinilai punya kekuatan finansial untuk membeli hukum, bahkan melakukan berbagai aksi dari dalam penjara. Diketahui bahwa memang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani sidang vonis pada 13 Februari 2023. Dari keluarga. Kalau kita ingatkan dulu di awal, sebelum keluarga ini bertemu dengan kami ya, coba lihat apa sih yang terjadi. Joshua itu dianggap sebagai pelaku pelecehan seksual, tidak dimakamkan secara kedinasan. Lalu di tanggal 28 kami patahkan itu pada saat ekshumasi, akhirnya Joshua diberikan pemakaman secara kedinasan yang layak. Lalu sebelumnya peristiwanya tembak-menembak. Akhirnya berdasarkan dan juga akibat perjuangan keluarga dan kami dan juga dibantu oleh Richard di dalam proses penyidikan dan persidangan, akhirnya tidak ada itu yang namanya tembak-menembak. Yang ada adalah pembunuhan berencana, sehingga siapa namanya itu, Ferdy Sambo dan istrinya dan juga para companion mereka, Ricky dan Kuat, ikut sebagai pelaku. Nah, sekarang sudah dalam tahap menunggu vonis ya. Jaksa sudah melakukan tugasnya dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang kami tidak sepakat gitu ya. Namun ini sesuai dengan apa harapan dari keluarga, terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pembunuhan secara berencana. Khusus untuk Ferdy Sambo itu juga ada pasal 49. Nah, tidak salah rasanya apabila keluarga berharap ya, mengingat juga tidak ada hal yang meringankan, maka apabila bisa divonis maksimal ya, itu adalah suatu ketetapan hakim. Namun apabila tidak, ya, tadi kan seperti keluarga yang sampaikan bahwa apapun akan dihargai. Tapi kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, vonis untuk Bapak Ferdy Sambo tidak akan jauh dari 3 ancaman hukuman yang ada di pasal 340. Nah, yang menarik adalah sekarang Ibu Putri Chandrawati. Betul. Ibu Putri Chandrawati ini adalah sebagai pemicu, bukan sebagai penyerta biasa. Nah, keluarga memberikan kepada kami kewenangan untuk bisa menjawab terhadap pers. Apa yang layak untuk Putri Chandrawati? Menurut kacamata hukum saya, yang layak untuk Bu Putri Chandrawati sesuai dengan tuntutan jaksa dan kesimpulannya ya, bahwa terjadi bukan pemerkosaan melainkan perselingkuhan yang juga keluarga tolak, maka derajatnya adalah sebagai pelaku kedua. Maka Bu Putri Chandrawati layak dihukum minimal 2 kali lipat dari tuntutan jaksa atau maksimal 20 tahun penjara. Kenapa seperti itu? Karena kalau seumur hidup itu tidak adil juga, Mbak Woro. Kenapa? Karena Ferdy Sambo dan Putri ini kan suami istri, mereka punya anak. Bayangkan kalau kedua orang tua dihukum seumur hidup, nanti anaknya tidak memiliki lagi kesempatan untuk bersatu dengan salah satu dari anggota keluarga mereka ataupun orang tuanya. Ini juga kita concern.
Oleh karena itu, khusus untuk Bu Putri Chandrawati, hukumannya angka saja. Demikian, terima kasih. Apapun itu, yang pasti kita tetap harus menghormati putusan hakim, seperti ada azas hukum ya, bahwa keputusan hakim itu adalah harus dianggap benar dan harus dijalankan ya. Nah, namun kan kita juga punya hak. Hak apa itu? Untuk bersuara dan juga mengajukan banding gitu. Dalam hal ini adalah kewenangan jaksa. Dan itu pasti akan kita lakukan nanti. Baik. Ini adalah terdakwa yang wajib diberikan putusan hukum ya ataupun hukuman yang paling ringan dari antara terdakwa yang lain. Sampai di situ keluarga sependapat gitu ya. Nah, namun kalau untuk lepas memang ini kewenangan majelis hakim dan saya perlu konsultasi lagi apakah keluarga setuju atau tidak. Namun apapun itu menurut saya dalam hal ini ya JPU agak sedikit keliru gitu kalau menganggap bahwa Richard itu walaupun menembak ya sebagai pelaku kedua. Enggak begitu cara pikirnya. Dalam perkara ini yang saya lihat ya dan juga yang keluarga inginkan adalah pelaku utama itu adalah siapa yang pertama kali memiliki niat jahat dan merencanakan. Kalau pelaku ataupun penembak itu bisa digantikan karena stok penembak dari Verdi Sambo ataupun ajudan Verdi Sambo itu banyak. Oleh karena itu ya dikaitkan dengan penetapan tersangka Richard pada saat tanggal 5 Agustus di mana hanya dia yang jadi tersangka dengan pasal 338, sebenarnya dia bisa saja tutup mulut dan terima uang Verdi Sambo. Namun apa yang dilakukan? Dia justru membuka kasus ini. Nah, oleh karena itu jasa Richard itu besar. Dia layak untuk dipertimbangkan, diringankan. Dan kalaupun memang tidak bisa lepas, saya pernah sampaikan di program Dua Arah ya, ya vonis saja sesuai dengan masa tahanan ya gitu loh. Ya. Dan dengan catatan perintahnya langsung dikeluarkan dari tahanan. Itu kan juga fair menurut saya. Yang penting perbuatan itu terbukti bahwa memang itu perbuatan yang salah dan tidak boleh lagi dilakukan oleh orang lain. Tapi kejujuran dan pengakuan itu juga patut dipertimbangkan seperti itu ya. Yang sudah dilakukan oleh Richard itulah yang penting. Karena untuk negara yang saat ini menurut Presiden kita sedang melakukan revolusi mental ya. Kalau itu bukan cuma angan-angan, maka butuh role model untuk mengimplementasikan hal tersebut. Demikian, terima kasih.